Belajar dengan tema hidup ini harus selalu mengikuti kehendak atau keinginan Bapa di surga. Saya ulangi, tema kita belajar hari ini, hidup ini harus selalu mengikuti, taat, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tadi pagi saya diajak diskusi oleh sebuah kelompok. Nah, kelompok ini namanya Iman yang Benar, ya, WA Group ini. Tahu tadi pagi diupload satu tulisan yang berkata begini: percayalah, Tuhan pasti memberkati rencana kita. Terus di bawahnya ada tulisan, yang Kristen pasti berkata amin. Amin atau tidak? Kalau ada kalimat, percayalah, Tuhan pasti memberkati rencana kita. Saya langsung ikut nimbrung. Salah. Yang Tuhan berkati adalah kalau kita melaksanakan rencana Tuhan. Nah, kalau kita disuruh percaya bahwa Tuhan, ada kata pasti ini masalahnya. Pasti Tuhan memberkati rencana kita. Wah, itu masalah besar. Masalahnya di mana? Ayo kita tanya. Jadi siapa yang jadi Tuhan? Mengerti enggak? Kalau Tuhan pasti memberkati rencana kita, ya jangan sebut dia Tuhan. Dia pembantu kita, karena dia pasti akan menyelesaikan rencana kita. Lalu saya berkata, saya nulis, yang benar adalah dia pasti memberkati kita kalau melaksanakan, kalau melakukan rencananya dalam hidup ini. Saudara, kenapa harus begitu? Ada 3 penyebab. Mengapa rencana kita tidak mungkin, saya berkata, diberkati? Karena nomor 1, berarti Tuhan harus setuju dengan kita. Masih nomor 1 ini, kalau Tuhan harus setuju dengan kita, berarti masalahnya Tuhan harus tunduk pada keinginan kita. Ayo jawab. Apakah begitu? Tuhan pasti tunduk pada rencana kita? Tidak. Pasti tidak. Alasan kedua, mengapa Tuhan tidak akan memberkati rencana kita? Maaf ya, ini nomor 2. Yang namanya rencana kita manusia, ya, yang disebut rencana kita manusia, itu 90% lebih pasti rencana untuk keegoisan kita, untuk kepentingan-kepentingan kita, pasti rencana yang ada bau-bau dosa. Maafkan kalau ada yang tersinggung. Karena kita ini dasarnya manusia rusak, manusia bejat, manusia bobrok. Ini ada yang komen di Instagram saya. Proyek Tuhan, jadi pendanaannya pasti dari Tuhan. Betul, kalau rencananya yang kita kerjakan, maka pendanaannya pasti dari dia. Habis dia yang punya proyek, terima kasih nak untuk menyebutkan ini. Tapi kalau rencana kita, lalu Tuhan pasti memberkati, berarti kita punya rencana, dananya dari Tuhan. Lah kok enak? Ya, jadi yang kedua, mengapa Tuhan pasti tidak akan menyetujui memberkati rencana kita? Karena 90 sekian persen lebih yang namanya rencana manusia ini pasti ada bau-bau dosa. Pasti ada rencana untuk keegoisan kepentingan diri sendiri. Maaf. Itu rencana kita. Nah, yang ketiga, mengapa Papa tidak akan setuju dan memberkati rencana kita?
Karena rencana dia aja masih banyak yang belum kita selesaikan. Proyek papa masih banyak yang terbengkelai. Gara-gara kita tidak mau jadi teman sekerjanya. Lah kok bisa-bisanya, kok sampai hati Tuhan harus memberkati rencana kita. Jadi jelas ya saudara, maka itu tema kita belajar hari ini. Ada lagu yang hebat. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Papa. Nah, itu baru betul. Kehendak Papa yang kita ikuti. Bukan Papa mengikuti kehendak kita. Ayo, yang di Zoom jangan komen yang macam-macam. Komen firman ya, awas. Nah, kita betul Rino, nggak macam-macam ya, satu macam saja. Yaitu mengikuti rencananya. Nah, saya berikan kalimat ini. Pasti saudara akan setuju. Sulit nggak? Oh ya, siapa ini? Suhandini, siapa ya? Ini tema yang kita belajar Rabu yang lalu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, harusnya begitu. Bukan suka-sukaku Tuhan, awas diganti. Mu jadi ku. Nah, renungkan. Sulit atau mudah mengetahui rencana Tuhan di hidup kita? Sulit atau mudah mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa mengikutinya? Mana jawabannya? Ayo, yang di Zoom, Instagram, Facebook. Rencana manusia sangat banyak. Makasih nak. Aduh, ini anak saya di Nabire, saya sana belum nggak sempat ketemu. Ayo jawab. Sulit atau mudah mencari tahu rencana Tuhan? Ada yang jawab rencana Tuhan dari Alkitab, betul? Ya, tapi yang mana? Dari Surabaya bilang sulit. Ayo yang di Facebook, Instagram, bagaimana? Sulit atau mudah kita mencari yang mengetahui rencana Tuhan dalam hidup ini? Ya jawabannya pasti ada dua, sulit atau mudah. Nah kalau saya jawab, tergantung orangnya. Loh kenapa? Dengarkan ya. Wah ada yang bilang mudah, hebat sekali. Oke dengar ya, tergantung orangnya. Saya berikan fakta, nanti saudara pilih sendiri. Mudah sih kalau kita serahkan kepada Tuhan. Ini di Instagram saya ada yang jawab begitu. Oke, ada yang jawab sulit. Dengarkan. Saya berikan dua kalimat ini. Nanti saudara pilih mana yang mudah dan mana yang sulit. Saya berkata, untuk menjawab pertanyaan sulit atau mudah, kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan, kita bisa mengerti rencana Tuhan. Nah, ini betul dari Cikarang sudah mulai jawab. Saya berikan dua kalimat ini. Kalau saudara hidup tidak punya rencana dan tidak punya planning apa-apa. Dengan kalau kita hidup sudah terlalu banyak punya rencana. Mana yang mudah, mana yang sulit untuk kita bisa mengikuti rencana Tuhan? Jawabannya pasti yang pertama. Kalau kita tidak punya rencana untuk diri sendiri, berarti kita sedang ada di posisi netral, titik nol istilahnya ya, nol. Jadi nggak ke kiri, ke kanan, nggak maju, nggak mundur, nol. Nah, kepada kita yang Papa lihat tidak punya rencana apa-apa, nol. Maka kita akan mudah diberitahu dan mengikuti rencananya. Anak-anak saya, warga binaan, ya, jangan panik. Yang akan bebas kurang berapa minggu, berapa bulan, artinya dalam waktu yang dekat ini. Lebih baik jangan punya planning rencana apa-apa. Oh nanti aku pulang, aku akan dapat modal, aku akan buka kios, aku akan buka jual makanan, aku akan begini. Lebih baik jangan anak-anakku warga binaan. Lebih baik nunggu, kosongkan diri, nolkan diri. Nanti Papa akan memberitahu rencananya apa.
Maka itu kalau Bapa di surga melihat di hidup kita sudah banyak rencana yang kita susun sendiri. Berdoa puasalah untuk minta Tuhan menyetujui rancangan-rancangan rencana kita. Tuhan pasti gak akan jawab. Pasti itu. Karena rencananya Dia aja masih banyak yang belum kita selesaikan. Kita memaksa Tuhan untuk menyelesaikan rencana kita. Itu keterlaluan sekali. Sambil kita mendengar ini, mari kita jujur. Ya, ini anak saya dari Brisbane jawab. Tidak mudah karena kita bandel. Sudah bandel, banyak rencana lagi. Aduh. Saudara, maka itu kita harus selalu bisa mengenolkan diri kita. Supaya rencana Tuhan itu bisa terlaksana dengan baik. Berapa kali saya memberi contoh tentang Abram dan Maria. Mengapa dua saudara kita ini bisa begitu enak mengikuti kehendak Bapa? Ingat loh, Abram disuruh meninggalkan kemapanannya. Sudah ada rumah, ada pekerjaan, ada keluarga yang mengasihi dia. Tiba-tiba Yahweh Tuhan bilang, Bram, berangkat. Ajak keluargamu. Kemana? Jangan tanya, ke tempat yang akan kutunjukkan. Berangkatlah Abram. Kok gampang sekali? Ya karena Abram gak punya planning, gak punya rencana. Itu dia. Oke, ini ada Roma 8 ayat 13. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Matikan kedagingan dan ego kita. Setuju? Puji Tuhan. Zaman itu banyak gadis di zaman Maria hidup. Kenapa yang dipilih cuma Maria? Apa kriteria Bapa di surga menyuruh Gabriel untuk menemui Maria di Nazaret? Apa? Ternyata Papa melihat Maria ini gak punya rencana apa-apa. Walaupun dia sudah siap untuk menikah. Karena tunangannya Yusuf sudah siap. Tapi luar biasa. Ketika Gabriel datang memberitahukan bahwa Tuhan butuh kandunganmu. Tuhan butuh rahimmu untuk menjadi manusia lewat kamu. Dengan kata lain, hari itu Maria berani membatalkan pernikahannya dengan tunangannya. Ini luar biasa. Nah, Papa yang melihat hati Maria seperti itu. Ya, ayo yang dari Lampung, dan dari Metro, ayo Bapak Pasaribu, lihat ke sini. Dengar. Ayo yang dari Metro. Yuk belajar. Yang dari Metro konsentrasi. Oh enggak dengar rupanya. Saya ulangi lagi. Tuhan memang tahu bahwa Maria sudah punya rencana untuk menikah. Karena tunangannya sudah ada kok. Tapi Tuhan tahu kalau dia datang ke Maria dan minta kandungannya dipinjam, dalam tanda kutip ya, kandungan Maria dipinjam oleh Tuhan untuk menjadi manusia. Tuhan tahu Maria siap untuk membatalkan pernikahannya. Wih, itu luar biasa. Nah, ini bedanya antara Maria dengan Abram. Kalau Abram memang gak punya rencana apa-apa. Orang Jawa bilang gelundung wae. Ingat ya tema kita belajar tanggal 2 Januari hari Minggu 2022 kita belajar temanya gelundung wae. Tahun 2022 ayo kita ikut saja apa yang Tuhan mau. Nah jadi Abram memang gak punya rencana apa-apa. Gampang. Tapi kalau Maria sudah punya rencana, yaitu mau menikah dengan Yusuf. Sudah tunangan. Dan Tuhan tahu hati Maria. Kalau aku datangi Maria dan aku pinjam tubuhnya untuk aku menjadi manusia, aku tahu Maria pasti siap membatalkan rencana pernikahannya. Itu keren. Maka itu Tuhan tetap pakai Maria. Walaupun
Maria sudah punya rencana untuk menikah. Saya baca dari Martapura. Terima kasih saudara warga binaan, anak-anak saya di Martapura. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebijakan. Artinya nurut. Jadi kalau kita tahu Tuhan sanggup melimpahkan ya segala kasih karunia kepada kita, berarti setiap kita dibuat sanggup untuk bisa mengikuti, selalu mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, Facebook sempat ada gangguan ya, nyambung lagi. Jadi Tuhan itu luar biasa, memberi 2 contoh, 1 Abram, 1 Maria. Ya, Abram memang gak punya rencana apa-apa, maka itu Yahweh Tuhan gampang datang kepada dia untuk minta dia ikut mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kepada Maria, Tuhan tahu Maria sudah punya planning, yaitu menikah dengan Yusuf. Tapi Tuhan tahu ketika Tuhan membutuhkan hidupnya untuk dia ikuti kemauan Tuhan, Tuhan tahu Maria siap membatalkan rencana pernikahannya. Ini luar biasa, saudara. Maka itu hari ini sambil kita belajar ini, ya, sambil kita belajar ini, kira-kira kita ini mau bagaimana di dalam mengikuti rencana Tuhan untuk hidup kita. Ya, kira-kira kita mau bagaimana? Ya, jadi mari kita melihat, memeriksa, mengetahui hati kita masing-masing hari-hari ini sedang di posisi yang mana. Ya, ini penting. Kalau saudara dan saya hari-hari ini atau sekarang ini bisa menentukan posisi hati kita sedang di mana dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya mengetahui, ya, kalau saudara dan saya mengetahui bahwa posisi hati kita itu sedang nol, nggak punya rencana apa-apa, maka percayalah dengan cepat, tanpa doa puasa pun untuk mencari kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan gampang berbicara kepada kita. Jadi hari-hari ini kita harus bisa memeriksa hati kita. Ya, semua kita. Apa yang kita periksa? Hari-hari ini hati kita cenderungnya, condongnya ke arah yang mana? Kalau kecenderungan kita terlalu banyak planning, terlalu banyak rencana di hidup ini, sulit Tuhan akan mengajak kita untuk berjalan mengikutinya. Tapi kalau Tuhan tahu kita punya rencana dan saudara siap untuk membatalkan rencana diri sendiri karena Tuhan datang menunjukkan rencananya kepada kita, walaupun kita punya banyak rencana, maka Tuhan akan tetap memberitahukan kepada kita rencananya. Sebab dia tahu, seperti Maria, dia sudah punya rencana menikah, tapi Tuhan tahu hatinya, kalau Tuhan datang memberitahukan rencana Tuhan kepada Maria, Maria itu siap untuk membatalkan pernikahannya loh. Itu luar biasa. Ya, maka itu bagaimana posisi kita hari-hari ini. Jangan seperti Raja Saul. Sudah diperingatkan 1 kali, 2 kali. Jangan. Nggak nurut. Malah yang terakhir, Tuhan berkata kepada dia, habisi semua Saul. Tapi nggak tahu ide dari mana. Dia berkata, jangan.
biar yang domba-domba gemuk, sapi yang gemuk aku nggak binasakan. Aku mau berikan persembahan kepada Tuhan. Di situ puncak dari kegagalan Saul. Akhirnya Saul ditolak oleh Bapa di surga. Karena Tuhan menjawab. Jadi kalau saudara ingin kehendak Tuhan yang nyata di hidup kita, kalau saudara ingin supaya rencana Tuhan yang kita kerjakan di hidup kita, belajar seperti Abram atau belajar seperti Maria. Ya. Kenapa? Karena dua pribadi ini punya dua hal yang berbeda. Tuhan tahu Maria punya rencana, yaitu untuk menikah dengan Yusuf. Tapi Tuhan tahu, kalau Tuhan datang kepada Maria dan memberitahu rencananya, ternyata Tuhan membaca hati Maria. Maria siap membatalkan rencananya, yaitu rencana pernikahan. Ini luar biasa. Maka itu walaupun banyak gadis di zaman itu, Tuhan tetap memilih Maria karena Tuhan tahu Maria siap untuk belajar mengikuti rencana Tuhan. Beda dengan Abram. Abram tidak punya rencana apa-apa. Maka itu gampang dia ikuti ketika Tuhan mengajak dia pindah tempat, pergi meninggalkan semua kemapanan kenyamanannya, ya. Maka Tuhan bekerja di hidup Abram dan Tuhan memakai Abram untuk menyatakan rencananya. Maka lahirlah bangsa Israel yang luar biasa itu. Nah, ini cara Tuhan untuk kita hidupi, ya. Jadi bedanya Maria dengan Abram di bagian ini, ya. Bedanya Maria dengan Abram lagi sekali di bagian ini, ya. Jadi saudara mau yang bagaimana? Ya. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Jadi bedanya Abram dengan Maria di bagian ini. Nah, kita sampai pada Galatia 2 ayat 20 tadi. Cara yang paling mudah, yang paling gampang supaya saudara dan saya bisa begitu mudah mengikuti rencana Tuhan, maka kita perlu tanyakan siapa yang ada di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Nah, dalam Galatia 2:20 jelas. Aku hidup, saudara hidup, saya juga hidup, Paulus juga hidup. Namun, bukan saudara dan saya yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Luar biasa. Tadi saya beri contoh. Ada enggak seseorang dalam hidupnya dipenuhi dengan uang? Yang hidup di dalam dia adalah uang. Ada. Nah, kita tanya. Apa yang terjadi pada seseorang kalau yang hidup di dalam dia adalah uang? Berarti semua yang dipikirkan kecil besar selalu uang, uang, uang. Maaf, sama dengan orang yang di dalam hidupnya ada alkohol. Inginnya minum saja, minum, mabok. Pokoknya cari minuman keras, cari alkohol. Kalau alkohol ada di dalam hidup orang itu, maka alkohol yang nyetir dia. Uang yang dimasukkan orang ke dalam dirinya, maka uang yang ngatur dia. Maaf, termasuk pornografi, percabulan. Bisa saja sebagai manusia kita memasukkan uang atau memasukkan alkohol, kemabukan, atau memasukkan perjinan, percabulan, pornografi. Terserah. Ada orang yang membiarkan kemarahan menguasai hidupnya. Ada orang yang membiarkan kebencian masuk di hidupnya. Ada orang yang iri hati begitu besar masuk ke dalam hidupnya. Haleluya, Tuhan tolong kami. Hari ini, saudara dan saya mau tidak mau harus
wajib. Yang hidup di dalam kita harus Tuhan Yesus. Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam kita. Maka kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, yakinkan diri saudara, kita semuanya aman dalam nama Yesus. Kita semuanya aman. Karena gak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Inilah konsep hidup yang sangat indah. Sangat luar biasa. Terima kasih Bapak untuk itu. Nah, tapi ini pun tergantung pilihan kita bagaimana. Tuhan gak pernah maksa. Tuhan gak pernah maksa. Jelas ya? Kita buka Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Bapa, kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami hari ini, kami harus berani membongkar isi hati kami. Adakah rencana-rencana pribadi kami yang belum kami taklukkan, yang belum kami bubarkan, supaya rencana-Mu bisa terjadi sempurna di hidup kami dalam nama Yesus. Tuhan Yesus itu adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. TSI, Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Tuhan. Wih, keren terjemahan TSI-nya. Ya. Yesus Kristus itu gambarnya Tuhan yang gak kita lihat. Itu terjemahan baru. Kalau terjemahan sederhana Indonesia luar biasa. Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Tuhan. Sekarang bayangkan, kalau satu-satunya pribadi yang mampu mencerminkan seluruh sifat Tuhan, dan pribadi itu ada di dalam saudara dan di dalam saya, pasti dalam hidup kita akan nampak sifat-sifat Tuhan itu. Keren ya? Saya ulangi. Kristus Yesus itu mencerminkan, menggambarkan semua sifat Tuhan. Semua. Nah, satu-satunya pribadi yang mampu mencerminkan, menyatakan, mengwujud nyatakan sifat-sifat Tuhan, itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai Galatia 2 ayat 20, Yesus Kristus itu hidup di dalam kita. Ya, dengan sendirinya yang orang ada Yesus di dalam hidupnya, itu dengan sendirinya orang itu mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Ini kan dahsyat, saudara. Walaupun manusia tidak bisa melihat Tuhan, TSI-nya ya, jelas kita nggak bisa melihat Tuhan. Tetapi manusia bisa mengenal Tuhan melalui anaknya. Kristus adalah yang terutama di atas yang dicipta, di atas semua yang diciptakan. Pelan-pelan ya. Saudara, ini luar biasa. Jadi walaupun setiap manusia tidak bisa melihat Tuhan, maka itu maafkan saya kalau ada di antara saudara yang dapat julukan, saudara kita itu punya karunia untuk melihat roh yang gak benar, melihat setan dalam nama Yesus. Saya tolak itu. Loh, kenapa ditolak? Melihat Tuhan aja belum tentu bisa. Ngapain rajin melihat hantu, melihat setan? Itu penipuan. Itu bukan karunia Roh Kudus. Itu karunia roh jahat. Enggak bisa. Melihat Tuhan aja sulit. Jangan coba-coba kita mau melihat setan. Apa gunanya? Nah, kembali ya, Kolose 1 ayat 15 terjemahan TSI.
Jadi karena manusia itu nggak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan Yesus Kristus adalah wujud dari seluruh sifat-sifat Tuhan, mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Maka satu-satunya pribadi yang mampu mencerminkan sifat-sifat Tuhan dan pribadi itu tinggal di dalam manusia seperti kita, maka otomatis orang yang gak bisa melihat Tuhan itu pasti bisa melihat Tuhan dengan semua sifat-sifatnya lewat hidup kita yang dipenuhi oleh Tuhan itu sendiri. Itu Galatia 2 ayat 20 dan Kolose 1:15. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Saya ulangi, ini yang Tuhan cari di antara kita. Terima kasih Papa, terima kasih. Aduh, hebat sekali. Oke, ini ada anak saya komen. Ternyata manusia juga bisa melihat setan di dalam manusia yang lain. Iya, kalau orang itu memang kesetanan. Setan hidup di dalamnya. Pasti. Nah, saudara, maka itu kita tanya, siapa yang sedang hidup di dalam kita? Siapa? Terpujilah Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus sudah hidup dan tinggal di dalam kita. Dan ternyata memang Tuhan suka saudara tinggal di dalam kita. Kita lihat Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, ini lebih lengkap. Jadi ada kerinduan Tuhan yang tidak hanya Dia ingin tinggal di dalam kita. Lagi sekali Galatia 2:20, kita lagi belajar bagaimana cara kita bisa mengikuti seluruh kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa gampang menghancurkan rencana-rencana kita sendiri, lalu kita ikuti rencana Tuhan. Ternyata jawabannya, kalau Yesus Kristus Tuhan ada di dalam hidup kita. Walaupun kita hidup, tetapi yang hidup di dalam kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi gampang kita ikuti. Nah, ternyata Tuhan Yesus nggak ingin sendiri tinggal di dalam kita. Wih, ini luar biasa. Saya ulangi ya. Menurut Yohanes 14 ayat 20, ternyata Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus tidak mau tinggal sendirian di dalam kita. Loh, Dia ngajak siapa? Wah, ini keren sekali. Kalau saudara tanya, Dia akan ngajak siapa? Ayat ini pendek. Tapi kalau nggak teliti bisa bingung kita membacanya ya. Pertama, Yesus hidup di dalam Bapa. Renungkan, Tuhan Yesus di dalam Bapa. Udah? Dan kamu, saudara dan saya, hidup di dalam Yesus. Pertama, Tuhan Yesus di dalam Bapa. Yang kedua, kita di dalam Yesus. Tadi di dalam Yesus ada siapa? Ayo. Bahwa aku di dalam Bapa, dalam Bapakku. Jadi Tuhan Yesus di dalam Bapa. Nah, kalau Tuhan Yesus yang bersatu dengan Bapa itu hidup di dalam kita. Maaf, kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Berarti kita di dalam berapa pribadi? 2. Di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Bayangkan saudara.
Ternyata Tuhan Yesus itu nggak sendirian. Dia ngajak Papa untuk menyatu dengan kita. Weh, hebat sekali ya, 2 pribadi sekaligus. Apa cukup? Ternyata tidak. Lihat yang ketiga. Aku, Tuhan Yesus, di dalam kita. Wih, lagi sekali. Tuhan Yesus tidak sendiri. Dia di dalam Bapa. Nah, kalau Yesus yang bersama Bapa itu tinggal di dalam kita, berarti kita ada di dalam 2 pribadi, Bapa dan Yesus. Dan ternyata bukan cuma Bapa dan Yesus yang diam di dalam kita. Kita pun ada di dalam Bapa dan dalam Yesus. Mudah-mudahan gak bingung. Maafkan saya. Hebat ya. Maka itu ayat pendek ini kita harus pelan-pelan menelitinya. Nah, kalau sudah begini, ya, kalau sudah, nggak tahu bagaimana ini ya. Kalau sudah begini, Bapa di dalam Yesus, kita di dalam Yesus, Bapa dan Yesus dalam kita, Bapa dan Yesus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Bapa dan Yesus. Mudah-mudahan nggak bingung. Nah, langsung saya tanya. Mana mungkin saudara dan saya akan mengalami kesulitan untuk mengikuti dan melakukan kehendak Bapa? Nggak bakal. Karena kita sudah dibungkus dengan Bapa dan Yesus luar dan dalam. Di dalam kita ada Bapa dan Tuhan Yesus. Dan di luar kita ada Bapa dan Tuhan Yesus juga. Wih, luar biasa. Apa yang kita mau takutkan? Apa yang kita mau khawatirkan dalam hidup? Kalau sudah seperti ini kondisi yang sesungguhnya. Aman ya? Nggak cuma amannya, indah, menyenangkan, bahagia. Lagi sekali, siapa di antara kita yang sedang mendengar firman sekarang ini, hidupnya sedang berat sekali. Hidupnya sedang, sudah nggak tahu bagaimana. Tahun 78, saudara. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa lewat hidup saudara saya. Sudah meninggal. Saya nggak tahu di antara kita semua ada yang pernah dengar nama pendeta dari Madiun, Ponorogo, Benyamin Soriton. Nama Tionghoanya Li Pengkiat. Saya kenal baik. Adiknya pernah jadi gembala di Ponorogo, Pak Arif, ya, Li Peng Lai. Saya kenal. Nah, tahun 78 itu saya panggil dia Kopengkiat. Hamba Tuhan ini ngalami masalah. Saya nggak bisa cerita masalahnya. Pokoknya berat. Kalau saya cerita gini, uang berapa miliar pun nggak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan pejabat-pejabat tinggi sampai presiden pun nggak bisa. Betul Pak Ben Soriton. Saya nggak tahu ini siapa, Naina Lingga. Saya datang ke rumah dia. Waktu itu di Jalan Diponegoro, Surabaya. Karena saya dengar masalahnya. Ketika saya masuk ke rumahnya, seseorang membukakan pintu. Karena hamba Tuhan ini sedang, saya kaget saudara. Dia ternyata bukan tidur, ya, bukan tidur, bukan menyembah atau sujud, tidak. Orang Jawa bilang dia ndelosor, tahu nggak? Jadi wajah badannya datar dengan lantai sambil menangis. Tahu ya, bisa bayangkan? Jadi mukanya terlungkup di lantai, badannya semua nangis. Saya tahu saya nggak bisa apa-apa. Saya juga mau menghibur apa? Tiba-tiba keluar satu lagu yang terkenal, memang jarang dinyanyikan sekarang.
Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Kemenangan apa? Ya Tuhan, kau percaya lewati lembah air mata. Ya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Saya menangis. Saya pikir lagu itu dia dengar buban yang lain. Itu diulang-ulang. Saya nggak ganggu dia. Dia tahu saya ada di situ. Setelah berapa saat, dia bangun, dia duduk, saya ambilkan minum. Saudara, ini kalimat yang pertama. Dan kamu sudah lama di sini. Pokoknya saya masuk Kopingket lagi nyanyi lagu itu. Aku baru dapat lagu itu tadi. Oh, Kopingket bukan sudah pernah dengar gak? Tadi waktu aku jelosor, aku gak sanggup. Dan kan kamu tahu pengen aku ada biaya kok, maka itu saya juga gak apa-apa. Tapi tiba ada suara sepertinya malaikat nyanyi, ya Tuhan ku percaya. Maka itu lagu ini sangat berarti buat saya. Karena yang mengubah lagu seorang yang betul-betul ngalami hal yang begitu sulit. Nah, masalahnya lagi sekali. Siapa yang di dalam kita hari-hari ini? Saudara, Yohanes 14 ayat 20 ini dahsyat. Bapa di dalam Yesus, kita di dalam Yesus, dan Bapa dan Yesus di dalam kita. Wih, luar biasa. TSI-nya, pada waktu itulah kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapakku, aku bersatu dengan kalian, dan kalian bersatu dengan aku. Ya sudah, aman kalau begitu dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu mari kita tanya lagi sekali, siapa hari-hari ini yang sedang ada di dalam diri kita? Siapa? Ingat, tadi ada contoh uang bisa di dalam diri kita. Betul? Hawa nafsu, kemarahan, dendam, iri hati bisa ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Tapi terpujilah Tuhan kalau hanya Dia yang ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, aman hidup ini. Terima kasih Bapak, tolong kami mulai hari ini untuk kami bisa mengikuti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapak. Lagi sekali warga binaan, anak-anak saya di situ, saudara-saudara. Sudah jangan takut, jangan gelisah. Jangan pernah panik. Papa akan bertanggung jawab. Asal Papa tahu hati kita semua. Kalau punya rencana dan siap dibatalkan karena rencana Papa diberitahukan kepada kita, hidupi itu seperti Maria. Maka hidup ini jadi luar biasa. Maka dengan mudah kita akan berkata, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Papa. Aduh, terima kasih Papa. Ini ada yang komen, betul Arlin, Papa lagi di Manokwari ini. Tuhan kadang izinkan kita melalui masa sulit agar kita belajar berserah, betul. Di saat titik nol, kita hanya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk hidup kita. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Oke. Jadi rahasia besar, betul. Dari lawang. Luar biasa rahasia Yesus Kristus di dalam kepenuhan Tuhan. Ada di dalam kita.
Makasih anak saya dari Kalbar. Jadi makin mengerti hal terpenting dalam hidup ini. Ya Yani, nanti hari Jumat hari Kamis kita ketemu ya. Siap? Berani diobrak-abrik rencana kita sendiri. Lalu kita ikuti rencana Tuhan. Pasti siap, biarin Tuhan obrak-abrik. Karena rencana Tuhan itu paling dahsyat di hidup kita. Ayo hari ini istilahnya banting setir. Belokkan hidup ini ke arah jalan Tuhan. Maka hasilnya akan luar biasa. Satu ayat yang terakhir. Supaya kita makin mantap berjalan bersama dengan dia. Amin ya mono. Hidup ini menyenangkan sekali. Kalau kita bisa terus mengikuti. 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Dipanggil untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Ini panggilan Tuhan supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya. Ini loh saudara, selalu Tuhan ingin kita ngikuti jejaknya. Di mana bekas dia jalan, di situ kita jalani. TSI-nya, Filipus TSI-nya. Untuk itulah Tuhan memanggil kita. Karena Kristus sendiri yang sudah menderita bagi kita. Dan dialah yang menjadi contoh, ya saya ulangi. Dan dialah yang menjadi contoh bagi kita. Supaya kita bisa bertahan di dalam penderitaan seperti dia. Haleluya. Jadi siap hari ini mengikuti jejaknya, mengikuti langkah-langkah Tuhan Yesus. Ya harus, kalau tidak ya kita yang rugi. Kalau saudara dan saya tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus, berarti kita mengikuti jejak setan. Udah gitu saja. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri buat kita, untuk kita boleh belajar bersama-sama saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Ya, ingat jam 16 WIB dan jam 18.15 WIB nanti kita ketemu lagi. Puji Tuhan untuk anugerahnya buat kita. Selamat menjadi pelaku firman. Selamat memporak-porandakan, menggagalkan rencana kita sendiri supaya rencana Tuhan jadi dalam hidup kita. Shalom.